Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update tiap malam jam 9 malam selalu ada video terbaru dari saya. Yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru, gratis loh ya. Dan di like videonya jika kamu suka setelah nonton nanti, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu, berbagi manfaat. Baik, kali ini saya akan bahas menarik. Menurut saya semua orang rata-rata lebih-lebih yang nonton video kali ini, karena di thumbnail dan di judul sudah saya singgung, saya akan bahas tentang luka batin, serta nanti di bagian akhir video ini saya akan berikan terapi juga buat kamu. Tetapi seperti biasanya saya bahas dulu materinya, kemudian baru saya share ke kamu atau saya bagikan ke kamu terapinya. Saya kasih kamu terapi, jadi tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut tentang materi malam ini terkait tentang luka batin, saya informasikan ke kamu ada 3 hal. Yang pertama adalah seminar online mengenai atau membahas tentang luka batin juga, nanti tanggal 10 Maret ini ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, infaknya sangat-sangat terjangkau, 250.000 saja. Insya Allah akan membawa dampak dan bermanfaat buat kamu semuanya. Itu pentingnya, kenapa kita harus tahu apa yang ada dalam diri kita, luka apa yang ada dalam diri kita, karena itu sangat berdampak untuk masa depan, lebih-lebih tentang rezeki ataupun percintaan. Kemudian yang kedua, kelas online rahasia kajian doa, durasinya 1 tahun, pertemuannya 1 minggu sekali, tepatnya di hari Minggu ya. Kalau yang 1 tahun atau kelas 1 tahun ini membahas keilmuannya secara total ya, semua permasalahan akan terjawab di sana. Apalagi pertemuannya 1 minggu sekali dan selalu setiap pertemuan akan ada terapinya. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kemudian yang ketiga, saya adakan acara bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya nanti di Yogyakarta ya, tepatnya di Kaliurang. Sekali lagi tanggal 2, 3, 4 bulan Juni ya, tanggal 2, 3, 4 bulan Juni. Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabung di sana, insya Allah kamu akan mendapatkan program yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan kamu di masa yang akan datang. Segera daftarkan diri kamu, bergabung di sana, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Nanti akan direspon dan dijelaskan lebih jelasnya lagi terkait tentang konsep-konsep seminar yang saya adakan. Baik teman-teman, mempersingkat pembahasan kita kali ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan bahas luka batin. Luka batin itu apa sih sebenarnya? Luka batin itu adalah goresan peristiwa yang membekas kejadiannya dan negatif. Goresan luka tersebut ada di hati. Itu kenapa dikatakannya luka batin atau luka hati. Kalau ini tidak diatasi, ini akan berdampak yang sangat tidak baik untuk masa depan kamu. Apapun hajatmu. Berbicara tentang finansial, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh luka yang ada. Kemudian berbicara tentang percintaan, apalagi tidak salah juga ya. Kenapa kalau kita memiliki luka batin itu banyak terjadi sesuatu yang berulang. Berulang yang saya maksud adalah kejadian yang sama seperti yang dirasakan sebelumnya, yaitu masa lalunya. Kenapa saya katakan berdampak pada masa depan, berdampak pada finansial, berdampak pada percintaan, atau berdampak pada doamu? Ya karena memang energinya terbalik, vibrasinya tidak sinkron dengan yang kamu inginkan. Maksudnya energi yang tidak sinkron adalah semua manusia itu pasti menginginkan kehidupan yang baik untuk dirinya. Pasti semuanya pengen rezekinya lancar, pasti ingin ibadahnya menenangkan, pasti juga ingin percintaannya harmonis, langgeng sampai tua, sampai akhir hayatnya. Semua keinginan manusia seperti itu. Tetapi mungkin kamu yang nonton saat ini tidak menemukan hal tersebut. Mungkin kamu yang nonton saat ini merasakan apa yang saya sampaikan. Kalau kamu punya pertanyaan
Kenapa rezeki saya sulit, kenapa percintaan saya selalu kandas di tengah jalan, bahkan kandas di saat lagi sayang-sayangnya. Ya karena kamu memiliki memori yang tidak baik, memori yang menyakitkan dalam hatimu dan masih banget kamu rasakan. Dengan kata lain, tidak sedikit orang secara fisik hidupnya di masa sekarang, tetapi pikirannya pada dasarnya hidup di masa lalu, membawa luka lama, membawa perasaan lama, membawa kesedihan lama sampai detik ini. Dengan kata lain, sebenarnya Anda belum move on. Kenapa move on itu menjadi penting? Ya karena memang masa depan itu penting, karena kebahagiaan di masa yang akan datang itu penting. Ini bukan omong kosong. Kamu boleh cek dalam kehidupan kamu, atau mungkin kamu punya teman, atau kamu punya kerabat ataupun keluarga yang mengalami seperti apa yang saya katakan, seperti apa yang saya sampaikan. Punya luka batin, hidupnya bukannya bahagia, malah semakin sulit, semakin sedih. Nah, luka batin tadi saya katakan kan goresan di masa lalu. Penting banget untuk kita lepaskan, ya, penting banget untuk kita lepaskan, penting banget diri ini merasakan kedamaian. Nah, kedamaian tersebut tidak bisa kita rasakan penuh selama kita masih memiliki luka batin atau merasakan luka batin. Sekali lagi, luka batin adalah goresan di masa lalu. Nah, biasanya goresan atau peristiwa yang tidak baik yang bersinggungan dengan orang lain, yang jelas orang tersebut atau orang yang bersinggungan dengan kita adalah orang yang kita kenal, bahkan kita kenal dekat. Karena jelas nggak mungkin ya kalau kita nggak kenal kemudian kita membangun sebuah konflik dengan mereka, nggak mungkin itu. Pastilah yang namanya konflik, goresan itu terjadi dengan atau pada orang yang kita kenal. Nah, biasanya itu terjadi pada orang tua dan diri kita. Biasanya juga yang paling sering saya tanganin, yang paling sering saya mendengarkan curhatnya baik dari peserta ataupun kerabat-kerabat ataupun teman saya, yaitu konfliknya bersama pasangannya, tetangganya, kemudian teman-temannya. Kita sangat tidak adil sebenarnya, teman-temannya. Kalau bicara luka, pastilah kita bicara kita yang teraniaya. Seakan-akan kita ini sudah benar banget dan tidak pernah menggores hati orang lain. Ini mohon maaf, sebenarnya kita juga pernah loh menyakiti orang lain, baik secara sikap, tatapan mata, ataupun lidah kita, ucapan kita. Itu pernah menyinggung orang lain. Yang saya maksud, setidaknya kita bisa adil. Kita bisa adil agar kita bisa menerima kejadian yang tidak baik di masa lalu. Ini bangun kesadaran. Kesadaran yang saya maksud adalah, contoh, jika hari ini saya masih terikat pada kejadian masa lalu dan itu menyakitkan, katakanlah luka batin, pastilah bicara saya yang disakiti. Tapi saya mau bijaksana terhadap diri saya sendiri. Sebenarnya kalau saya rasa-rasa, karena saya juga manusia yang penuh dengan hilaf, manusia yang juga pasti pernah berbuat dosa, pasti saya pernah menyinggung orang lain. Dan mungkin ada orang lain yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat ini. Ini harus dibangun kesadarannya. Kalau kamu sudah membangun kesadaran ini bahwa hidup itu hitam putih, hidup itu benar dan salah. Sesekali kita merasa diri kita benar, sesekali juga harus kita cross check bahwa kita juga pernah berbuat salah. Lepas daripada itu, solusinya apa? Sekarang kamu harus sadar dulu nih bahwa ternyata iya kamu punya luka batin. Kalau tidak aman, ya. Kalau tidak aman. Tapi buat kamu yang merasa punya luka batin, solusi pertamanya adalah mau tidak mau, bisa tidak bisa, kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri, hampir tiap hari pada dasarnya kita itu, atau pikiran kita dengan hati kita itu konflik terus, nggak selaras. Itu pun disebabkan karena kita nggak damai. Nah, nggak selarasnya itu bisa sebab karena luka batin itu tadi ya. Sebenarnya banyak faktor lah, tapi yang paling yang paling jelas itu luka batin. Nah, damainya seperti apa? Gini, berdamai dengan diri sendiri itu mengakui bahwa diri ini Allah ciptakan istimewa. Ada jasad, ada ruh, ada jiwa, ada raga. Kemudian yang paling mudah untuk mendamaikan diri sendiri adalah dengan berulang merasakan bahwa kamu mencintai dirimu, kamu menyayangi dirimu, kamu pun memaafkan dirimu serta memahami dirimu. Tidak usah lagi disalah-salahkan, tidak usah lagi merasa bersalah, tidak usah lagi menyalahkan orang lain. Karena pada prinsipnya orang lain datang atau orang lain bersikap tidak baik kepada kita, itu tidak semata-mata mereka yang salah. Karena pada hakikinya secara prinsip keilmuan, kita yang menarik dia untuk datang dalam kehidupan kita.
Hanya dua hal yang mungkin terjadi. Kalau kita berpikir positif, kita tidak punya luka batin, lantas kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Boleh jadi Allah ingin ingatkan kita, atau Allah ingin membuat kita bersyukur dengan kondisi kita yang baik. Atau mungkin Allah memang kirim dia untuk kita luruskan cara pandangnya, untuk kita berikan pengertian bahwasanya hidup itu sesekali memang harus atau perlu untuk memaafkan. Baik memaafkan orang lain ataupun memaafkan diri sendiri. Nah, memaafkan itu adalah solusinya. Tapi juga harus paham, definisi dari memaafkan adalah mengingat satu perkara namun tak lagi merasakan apa-apa. Banyak orang mengatakan memaafkan, ya saya sudah memaafkan, tetapi realitanya ketika dia ingat kejadian yang pernah dia alami, kejadian pahitnya, itu masih dia rasakan sakitnya. Berarti belum total memaafkan. Kali ini di bagian akhirnya saya coba terapi, saya coba untuk membuat kamu sadar dan coba untuk menyembuhkan. Meskipun tidak bisa secara langsung, saya berharap secara video seperti ini, satu arah seperti ini benar-benar bisa sangat membantu kamu. Kita mulai sekarang, tenangkan dulu dirimu, kemudian tutup mata. Jika sudah tutup mata, kendalikan nafasmu, sadari nafas masuk dan nafas keluar. Bertempo sehingga mempengaruhi detakan jantung kembali normal. Tenang, rileks. Bernafas seperti biasanya, tenang, santai, dan rileks. Kita mulai sekarang. Saya persilahkan kamu seperti biasanya baca syahadat 3 kali, kemudian baca istighfar 3 kali, kemudian baca sholawat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Pastikan nafasmu membuat dirimu semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Sekarang detak jantungmu sudah normal. Teman-teman dengerin saya bicara, karena saya bicara dengan bawah sadar kamu, saya tidak sedang berbicara dengan pikiran sadar kamu. Dengarkan saja, resapi, dan ikuti alur apa yang saya sampaikan. Saya ingin kamu semuanya mendengarkan saya saat ini, menyadari bahwa impian kamu itu penting banget. Kebahagiaan kamu di masa yang akan datang itu penting banget. Karena tidak hanya bicara tentang dirimu, juga bicara tentang orang-orang yang ada di sekitarmu yang sedang sayang padamu, sedang cinta, dan sedang memperhatikan kamu, serta mendukungmu. Hilangkan yang disebut dengan ego. Karena hidup itu juga bersinggungan dengan orang lain. Maafkan siapapun yang pernah menyakitimu. Saat saya mengatakan seperti ini, akan ada muncul 1, 2, 3 orang mungkin dalam pikiran yang pernah menjalin konflik dengan kamu, pernah berhubungan yang tidak baik dengan kamu, kemudian meninggalkan bekas luka di dalam hati. Sahabatku yang mendengarkan saya saat ini, maafkan mereka. Karena memaafkan mereka itu bukan untuk mereka sejatinya, tetapi untuk kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menyayangimu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak lazim. Maafkan mereka dan berikan senyuman terbaikmu pada mereka. Kalaupun di dalam bayanganmu, di dalam pikiranmu, imajinasimu, kamu menangis, pastikan tangisan itu adalah tangisan kamu melepaskannya. Kemudian letakkan tangan kanan kamu di dadamu sebelah kiri.
Ditepuk-tepuk perlahan, lalu ucapkan atau ikuti kata-kata saya. Wahai diriku yang indah, aku mencintaimu. Wahai diriku yang baik, aku menyayangimu. Wahai diriku yang baik, aku memaafkanmu dan aku memahamimu. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Relax. Sekarang bayangkan kamu sedang berhadapan dengan dirimu sendiri. Di dalam bayanganmu sangat terlihat kondisimu atau terlihat banget dirimu sendiri dengan berbagai keadaan. Ada yang usang, ada yang lemah, ada yang sedih. Sekarang tanpa alasan apapun, peluk dia dalam imajinasimu. Peluk dengan erat, lalu katakan, maafkan aku selama ini yang lalai membahagiakanmu. Wahai diriku yang kupeluk saat ini, maafkan aku yang selama ini mengabaikan kebahagiaanmu. Mulai malam ini, mulai detik ini, aku berjanji bahwa aku bisa bahagia. Aku bisa menjadi manusia yang sukses, yang baik, yang bersahaja. Berikan semangat pada orang yang ada di dalam pikiranmu dan itu dirimu. Kemudian pelan-pelan lepaskan pelukanmu, tutup mata kamu kembali dalam imajinasimu, lalu tarik nafas, buang nafas perlahan, kembalikan dirimu seperti semula. Di hitungan ketiga buka mata kamu, 1, 2, 3, dan ucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat teman-teman. Senang bisa membantu kamu, setidaknya hipnoterapi kecil, tapi insya Allah kalau kamu putar ulang videonya, kamu akan menemukan sejatinya esensi dalam kehidupan, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Dan untuk hipnoterapi atau terapi yang lebih sempurna lagi, saya tunggu kamu di seminar yang saya adakan pada tanggal 10 Maret ini. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir atau Ifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.